udah more kan. Ya. Jadi video kali ini kita membahas tentang gue baru perpanjang SIM-nya. Namanya SIM. Jadi gimana sih tadi tuh perpanjang? Ya tadi perpanjang kan, kalau di Indonesia itu 5 tahunan habis. Kan 2020, jadi yang terakhir perpanjang itu 2015 guys. Ya. Jadi gimana nih kita membandingin perpanjang di Belanda misalkan sama di luar negeri guys, kayak gimana ya? Ya. Check it out. Jadi kalau SIM di Belanda itu hampir sama kayak Indonesia, 5 tahun juga berlakunya sama. Jadi sama kayak paspor juga 5 tahun. Dan ada proses-prosesnya juga, ada hak tes, ada tes tertulis, ada juga yang prakteknya. Dan di sana tuh mungkin lebih banyak prakteknya karena kan di musim winter itu salju ya. Jadi ada juga praktek di jalanan yang beres gitu ya. Guys. Jadi kan kalau di sini kan mungkin cuma 2 musim ya, saya 4 musim. Jadi di sana juga ada praktek yang nyetir pas salju ya. Iya, jadi ada praktek di jalan biasa, ada juga praktek di jalan yang beres. Jadi walaupun bukan musim salju juga, tapi ada jalan yang khusus beres gitu. Jadi udah ada suhunya kali ya. Jadi di dalam itu kalau bisa di bawah 0 ya malah ya kalau nyetir di Eropa. Iya betul. Terus kalau di Indonesia sendiri tadi gimana tuh? Ya kan tadi aku perpanjang. Ini guys. Nah, itu SIM C. Jadi SIM C ini ada chipnya sekarang. Katanya sih bisa buat ITO gitu, jadi ntar kalau ITO tinggal di tap aja. Ada chipnya kayak KTP guys di dalam sini nih. Ya, di Eropa juga sama kurang lebih ada chipnya. Jadi mungkin lebih ini kali ya, lebih duluan di Eropa dibanding di Indonesia. Iya lah, kan kita ngadaptasi dari luar negeri mungkin ya. Nah, terus banget, dan terus juga fotonya juga 3D. Jadi bukan 3D, jadi gimana sih fotonya tuh yang bisa goyang, bisa di atas juga, bisa kayak kayak gini guys, ada hologramnya guys. Betul. Ini Polri, ini Polantas, Polantas, bla bla bla. Ya kayak gitu, tapi di fotonya juga, ada fotonya juga. Ya fotonya juga, jadi ada foto orangnya juga, nah gitu. Nah ya kayak gitu kalau sampai sama gitu. Betul banget ya. Foto tanda tangan juga kan. Iya, dan minimumnya juga 18 tahun juga. Minimum 18 tahun baru nyetir guys. Jadi ya hampir sama sih, hanya mungkin di sana lebih ribet di prakteknya karena prakteknya lebih banyak. Iya. Kalau di sini ada SIM C, SIM A, SIM B. Iya. Kalau di sana sama untuk nyetir motor beda lagi. Iya, juga ada SIM buat di sana kan ada banyak pengguna sepeda kan. Jadi ada sepeda sama slice motor itu hampir sama. Sama. Jadi motor atau skuter hampir sama. Jadi kalau skuter itu motor yang biasa. Kalau motor besar itu motor besar. Sport ya. Ada juga buat mobil biasa. Namanya apa ya? Hampir sama sih, A, B, C. Enggak. Ini kita coba googling ya guys. Nih kalau SIM di Belanda kayak gini guys. Nih guys. Ya, kayak gitu guys. Tampilin tes. Itu nah di situ tuh kan SIM tuh di depan. Nah di belakang tuh ada tulisan SIM apa. Jadi SIM 1 buat apa, SIM 2 buat apa. Nah nanti kalau misalkan dia termasuk SIM yang 2, nanti di belakangnya tuh ada tulisan ada dilingkari gitu atau di checklist gitu. Jadi dia itu termasuk salah satu SIM yang mana gitu. Jadi di belakangnya tuh ada tulisannya juga. Perbandingannya ya guys. Kalau kita SIM C, ini SIM C. Iya. Kalau itu kan di depan kan. Kalau ini di belakangnya tulisan 1, 2, 3. Nah itu salah satunya bakal di belakang kartunya guys gitu. Gitu ya. Dan ada juga perbandingan dari negara-negara lain. Nah gimana tuh kalau negara lain? Jadi kalau di Australia atau di negara kanguru ini itu minimal tuh 18 tahun juga. Tapi tesnya tuh banyak banget dan harus beratus-ratus jam. Lebih ini lagi ya, lebih sulit lagi ya. Iya, jadi mungkin kalian bisa melewatinya setelah 4 tahun total. Baru kan bisa mendapatkan lisensi driving license-nya ya. Betul. Dan cukup sulit ya, ratusan jam berarti berapa coba ya? Seharinya mungkin harus sering-sering latihan. Oh my god. Di sini juga atau gampang sih guys. Gitu guys. Mungkin dengarnya tidak seperti itu. Dan selanjutnya di Meksiko ini tidak diusulkan untuk 18, bisa juga 16 tahun kalian bisa buat SIM, tapi kalau SIM A-nya harus 18 tahun. Jadi kayak di sini kan ada SIM A, C kayak gitu kan. Nah,
Di sana juga ada SIM A dan SIM C-nya yang lainnya, tapi untuk SIM A-nya harus 18 tahun, tapi selain SIM A bisa 16 tahun bisa apply. Really? Iya, betul banget. Oh my god. Meksiko, Anak guys. H bisa guys. Mexico. Ya. Dan selanjutnya ada negara Denmark. Denmark ini juga termasuk sulit ya, karena kan punya 4 musim juga. Jadi di Denmark ini minimal tuh 18 tahun juga. Dan berbagai tesnya juga ada, termasuk tes di jalan es juga. Oh my god. Dan termasuk biayanya yang cukup mahal, yaitu mata uangnya tuh Denmark apa ya, 10.000 DKK tuh mata uang Denmark Mata gitu. uang Denmark apa guys? Nah terus kita 20 jutaan. Oh iya. Iya. Oh my god. Mahal banget. Apa? Jadi sekalinya dapat SIM tuh harus bersyukur banget karena udah harganya mahal. Kalau udah biaya mahal terus nggak keterima SIM-nya tuh sayang banget, 20 juta tuh angus guys. Really? Oh my god. Tapi memang safety ya di sana Iya. ya. Makanya mahal mungkin. Iya. Jadi benar-benar harus mematuhi lalu lintas, karena kalau enggak juga bakal ditarik lagi SIM-nya. Dia ditarik ya. Iya. Kalau misalkan driving while drunk juga ya, Iya, kayak gitu betul ditarik. banget. Oh my Iya. god. Dan selanjutnya ada negara Jepang. Kalau di negara Jepang Jepang. tuh ada 2 prosesnya. Jadi ada bisa memilih, jadi bisa tertulis dengan afiliasi dari pemerintah. Nah itu berarti kalau misalkan seperti itu kalian tidak usah praktek, gampang. Tapi ada juga yang praktek tanpa afiliasi pemerintah. Jadi kalian praktek terus ada menulisnya juga. Oh mungkin dari apa ya, dari kursus mengemudinya mungkin gitu ya, dari seperti kantor itu. Jadi kursus jadi ada yang mengemudinya mungkin ya. jadi ada yang dari pemerintahnya, Terpisah, resmi. ada juga yang nggak dari pemerintah. Tapi kalau dari pemerintah itu nggak usah praktek, jadi cuma tertulis aja teori. Oh gitu. Seperti itu guys. Boleh deh kalian. Tapi kalau misalkan kalian dari Indonesia mau keluar negeri itu bisa. Ntar kalau SIM internasional gimana ya? Bisa di-upgrade gitu. Jadi kalau misalkan seperti itu biasanya kalian bisa nanya-nanya sebelumnya. Bisa nanya-nanya di imigrasi Jakartanya. Oh iya benar ya. Atau enggak pas kalau kalian ke Oh sana. nah, kalau ke ini ya, ke Polantas di kota masing-masing misalnya nanya SIM internasional gimana gitu ya. Minta juga karena saya mau pergi ke luar negeri gitu guys, mau nyetir. Kan kalau luar negeri setirnya beda ya. Iya setir betul. kanan terus. Ini kiri kan. Jadi harus lebih bisa aja kalian. Ya mungkin ya. Pernah lihat tuh Ariel dulu, dia update sama mantannya di Eropa guys. Jadi dia setir kiri, mungkin udah. Iya. Betul sekali, jadi setirnya di kiri. Tapi hampir sama sih semuanya, cuma ini di kiri aja. Kiri aja setir ya. Oke, next ada apa? Terus ada Korea Selatan. Oh, beda lagi Korea guys. Selatan ini ada beberapa tes ya, tes teori maupun praktek. Tapi juga ada tes penglihatan. Kan juga aku di tes penglihatan sih. Iya. Jadi kalau penglihatan itu ada yang 0,6. Oh iya. Ada 0,6 minimal, ada juga 0,8 Nilainya. Iya nilainya. Oh. Jadi saya kurang tahu itu karena belum Scoring ya. Jadi itu kurang lebih seperti itu, ada penglihatan. Jadi ada penglihatan, ada teori, ada praktek, dan prakteknya ini cuma beberapa jam, nggak sampai ratusan jam, hanya beberapa puluh jam. Dan teorinya tuh 40 soal, kira-kira 40 soal, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin lebih mudah dibanding negara yang tadi Australia atau Denmark. Dan harganya pun lebih murah sepertinya, tidak semahal Denmark. Ya. Tapi tetap 4 musim juga mungkin ya dia. Iya, 4 musim juga. Praktiknya mungkin Cuma, yang di musim dingin juga ya. Oke guys. Oke, next ada Brazil. Jadi gimana tuh Brazil? Brazil ini dia memiliki banyak tesnya, betul sekali, dan itu nggak main-main, benar-benar harus 18 tahun atau enggak lebih 18 tahun lebih, nggak boleh kurang 1 bulan pun. Iya betul. Dan tesnya ada tes psikolog, jadi kalian gila atau enggak gitu kan? Maniak atau ya betul. Psikolog, ada tes kesehatan juga, tes kesehatan, biasa tes penglihatan juga. Ada tes teori, tes teorinya tuh sekitar 45 jam tes teori. Wow, my god. Dan tes praktik selama 20 jam kurang lebih. Wow. Jadi banyak banget tes ya? berhasil. Jadi baru bisa mendapatkan kalian lisensi driving license ya. Ya betul banget, dan ada juga biayanya. Gitu, seperti itu guys. Itu yang terakhir guys. Jadi kita beberapa SIM di luar negeri, betul banget, perbedaan-perbedaannya. Ya. Jadi mungkin Indonesia merupakan negara yang beruntung ya, ya tidak terlalu sulit, ya. Iya betul, dari harga pun tidak terlalu mahal. Tuh, ya. Jadi benar-benar kan beruntung guys. Mantap, jangan lupa panjang SIM ya bagi kalian yang mau habis SIM-nya. Betul sekali.
Dan untuk biaya sendiri tadi di Indonesia berapa? Oh, aku kurang lebih tadi kota Bandung ya, habis di total sama cek kesehatan dokter sama si di dalam pola tesnya sendiri itu 125.000 guys. Oke. Itu SIM C ya, kalau SIM A mungkin nambah 10.000 kalau Itu perpanjang. Kalau ya, perpanjang. Kalau baru tuh itu berapa ya? 600.000. Jalur belakang 800. Nah kalau mungkin di tes 300.000 lah kayaknya kalau tes ya. Berarti cukup termasuk yang murah kali ya Indonesia itu. Ya murah itu segitu. Tapi Jadi itu tadi guys, kan angka kecelakaan Indonesia banyak. iya. Mungkin harus diperketat lagi termasuk apa sadar diri ya. Harus lebih teratur dalam banyak ya. Betul. Jadi Makasih udah nonton guys. ya, sampai jumpa Di video berikutnya. sama saya Sarah. Saya Jerry. See you next video. Bye. Jangan lupa subscribe. Oh iya, subscribe.